Kuutus Kau menyerahkan hidupmu. Tunaikanlah tugas panggilanmu. Walau dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Seperti Bapa mengutusku, kuutus Kau. Kuutus Kau merawat orang sakit. Hiburkanlah hati yang mengeluh. Bersiaplah terima mahkota duri. Kuutus Kau berkorban bagiku. Seperti Bapa mengutusku, kuutus Kau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menuntun hidup kita setiap saat adalah baik kita senantiasa membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan melalui doa dan berkenan mendengarkan firman-Nya. Untuk hari ini, Senin tanggal 17 November 2025, diambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 35 yang akan dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian Senin 17 November 2025 diambil dari Markus 9 ayat 35. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dalam bahasa Batak Tidok, lau sundul ma ibana di jauma nasapulu duai di dogma tunasida. Ia inaeng gabe parjolo di rohana dibahin ma ibana parpudi jalana poso ni saluhut dongana. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka hati untuk merenungkan firman ini, di mana ayat ini muncul setelah peristiwa yang cukup memalukan bagi para murid Yesus. Mereka baru saja berjalan bersama di perjalanan menuju Kapernaum, dan dalam perjalanan itu mereka bertengkar hebat sesama murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Itu dapat kita baca dalam ayat 34. Mereka berambisi untuk mendapatkan posisi tertinggi dalam kerajaan Mesias yang mereka bayangkan, yaitu sebuah kerajaan politik duniawi yang agung. Yesus mengetahui apa yang ada di hati mereka, dan begitu tiba, Yesus memanggil mereka dan memberikan teguran sekaligus pengajaran yang sangat penting. Melalui nas ini, Tuhan Yesus mengubah total definisi kebesaran. Maksud utamanya adalah menentang pandangan duniawi tentang kekuasaan, status, dan kehormatan. Tentu punya tujuan, yaitu bagi kita sebagai umat percaya adalah untuk memperbarui fokus pelayanan kita dari ambisi pribadi menjadi kasih yang melayani. Yang berikut untuk membimbing kita agar meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia, di bumi ini melalui tindakan melayani, bukan mendominasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami lebih rinci tentang pengajaran ini, karena bagi para murid ini sangat krusial
dalam artinya bagi jemaat Kristen di sepanjang sejarah. Yang pertama adalah merombak paradigma. Ini adalah koreksi langsung terhadap pemahaman mereka yang salah tentang Mesias dan kerajaannya. Mereka yaitu murid, orang percaya diajarkan bahwa otoritas sejati datang dari pelayanan yang rendah hati, bukan dari hierarki kekuasaan. Yang kedua, mengajak kita memelihara kesatuan. Ambisi pribadi akan selalu menjadi racun bagi komunitas. Dengan menjadi pelayan, mereka belajar mengesampingkan ego, kepentingan pribadi, dan fokus pada kebutuhan satu sama lain, memelihara kesatuan dalam kelompok para rasul atau murid Yesus. Yang ketiga, untuk menyiapkan pelayanan masa depan. Untuk pemimpin gereja masa depan, mereka harus belajar melayani. Yesus sendiri akan segera menunjukkan arti tertinggi dari pelayanan ini dengan membasuh kaki mereka dan puncaknya melalui salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa artinya menjadi yang terakhir dan pelayan dari semuanya? Untuk kita di zaman ini tidak berarti kita harus menghindari kesuksesan atau menolak promosi. Sebaliknya, ini adalah tentang sikap hati kita dalam posisi apapun, yaitu satu, kerendahan hati dalam persaingan. Maknanya mungkin dapat kita pahami, dalam dunia yang sangat kompetitif, kita sering didorong untuk menonjol dan memprioritaskan diri sendiri. Yesus memanggil kita untuk membalikkan piramida tersebut. Contoh praktis misalnya di kantor, menjadi yang terakhir. Berarti kita rela waktu saat makan, usai makan berkenan mencuci piring, atau mungkin merapikan ruangan rapat meskipun itu bukan tugas kita, demi kenyamanan bersama. Pelayanan dari semuanya berarti kita memberi kredit kepada rekan kerja atas ide yang berhasil meskipun kita yang paling banyak berkeringat untuk mewujudkannya. Yang kedua, pelayanan dalam keseharian keluarga. Itu maknanya yang dapat kita ambil, tempat terbaik untuk menjadi pelayan adalah di tengah keluarga kita, di mana kita seharusnya menjadi tuan atau yang didahulukan. Di sanalah kita harus menjadi pelayan. Contoh praktis misalnya bagi orang tua, itu berarti rela mengorbankan waktu tidur untuk mendengarkan curhatan anaknya. Bagi suami atau istri, itu berarti mendahulukan kebutuhan pasangan seperti mengerjakan tugas rumah tangga yang dibenci pasangan kita tanpa menuntut balasan. Dan yang ketiga, prioritas di dalam gereja. Maknanya di gereja kita tidak berlomba untuk mencari jabatan terhormat, tetapi untuk posisi yang paling membutuhkan pengorbanan dan pelayanan dengan kerendahan hati. Contoh, menjadi pelayan bukan sekedar melayani di atas mimbar, tetapi menjadi seseorang yang menyapa jemaat baru misalnya di depan pintu, membersihkan toilet setelah acara, atau mengunjungi yang sakit secara diam-diam. Pesan yang harus kita pahami dari nats ini adalah, ini hendak mengajarkan bahwa kebesaran Kristiani diukur oleh seberapa jauh kita bersedia turun untuk memberkati orang lain. Ada 3 rangkuman yang mungkin boleh, atau 4 yang mungkin boleh kita ambil pada siang, pada malam, atau 1 hari ini dari nats ini adalah pembalikan nilai. Yesus mengubah definisi kebesaran. Kebesaran Kristus bukan terletak pada posisi tertinggi, melainkan pada pelayanan yang paling rendah hati. Yang kedua, tindakan bukan gelar. Menjadi yang terdahulu berarti menjadi yang terakhir dan pelayan. Ini adalah sebuah
tindakan merendahkan diri atau merendahkan hati, bukan sekedar gelar atau jabatan. Yang ketiga, ukurannya adalah Kristus. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Ia yang adalah Allah mengambil rupa seorang hamba. Dapat kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Dan melayani sampai mati di kayu salib. Yang terakhir adalah, mari kita bertindak hari ini. Carilah satu kesempatan hari ini untuk memberikan contoh menjadi yang terakhir, untuk melayani tanpa sorotan, dan untuk mengangkat orang lain lebih tinggi dari diri kita sendiri. Dengan demikian, kita sesungguhnya sedang mengikuti langkah agung guru kita, yaitu Yesus Kristus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau menyapa kami agar kami mau melayani sesama kami dengan penuh kerendahan hati. Izinkan firman-Mu Tuhan menuntun hati kami, jiwa kami, hidup kami, agar kami mau mengikuti keteladanan yang Engkau berikan. Berkati pekerjaan kami satu demi satu, setiap keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Mereka yang sedang memerlukan dukungan, kiranya di antara kami mau saling menyokong mereka. Ampuni apa kiranya Tuhan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.